Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Pasir akan mempraktikkan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya Sabrun sebagai supervisor dan teman saya sebelah kanan, Anita sebagai coach, dan teman saya lagi sebelah kiri, Sri Rahayu sebagai coachi. Oke, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Anita. Pagi Pak Sabrun. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Saya dengar-dengar Ibu rencana mau coaching teman sejawat ya? Benar Pak, hari ini saya akan melakukan coaching terhadap rekan saya. Tadi beliau menelpon saya, katanya mau curhat mengenai masalah yang dihadapinya. Oh, bagus sekali Ibu. Nah, pada kesempatan ini mungkin saya di sini akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Boleh Bu? Baik Pak, dengan senang hati karena itu akan sangat membantu saya. Terima kasih Ibu. Jadi sebelum melaksanakan coaching, mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Ibu ya. Baik Pak. Baik Ibu, nanti ini kira-kira ketika Ibu nanti melaksanakan coaching, Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Kan ada kompetensi, 3 kompetensi itu. Ada hadir atau present, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Saya ingin memilih ketiganya Pak, yang tadi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Siap. Terus gini Bu, bagian mana yang nanti ingin Ibu ingin saya amati terkhusus dari 3 itu, bagian mana yang ingin Ibu saya amati yang paling terkhusus menurut Ibu gitu, yang mana menjadi kekurangan Ibu sekarang? Yang ingin menurut saya sih yang bagian pertanyaan berbobot Pak. Oh, bagian pertanyaan berbobot ya. Jadi prosesnya di sana lah yang paling harus diperhatikan ya Bu ya. Benar Pak. Baik, kalau gitu Bu, untuk sekarang bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap yang akan kita lakukan hari ini? Penilaiannya Menurut Ibu apakah ini memang harus dilakukan atau bagaimana? ini sangat penting dilakukan karena untuk mengembangkan kompetensi saya Pak. Oke, bagus sekali Bu. Berarti ada semangatnya Bu ya. Benar Pak. Nah, terus ini apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan hari ini? Harapan Ibu terhadap apa yang akan kita lakukan hari ini? Harapannya saya lebih bisa membantu rekan saya yang mempunyai masalah Pak dengan melakukan coaching seperti ini. Jadi saya bisa membantu rekan yang mempunyai masalah sampai rekan saya itu menemukan solusinya sendiri. Oke, kalau gitu Bu, nanti setelah Ibu melakukan coaching, mungkin kita akan melaksanakan perbincangan lagi Bu mengenai apa-apa yang sudah dilakukan. Kemudian nanti juga kita pastikan apa yang telah Ibu dapatkan. Baik Pak, Oke lah terima Bu. kasih. Jadi nanti saya tidak akan mengganggu Ibu ketika berbicara dengan dengan rekan sejawat Ibu ketika melakukan coaching. Saya akan memperhatikan dan mencatat apa-apa saja yang harus saya nilai gitu, seperti itu Bu. Mungkin itu saja dulu Bu. Baik Terima Pak, kasih. terima kasih. 1 hour later, 2 hours later, 20 minutes later, 6 hours later, 6 months later. Assalamualaikum Ibu Sri. Waalaikumsalam Bu Anita. Apa kabarnya nih Bu? Alhamdulillah baik. Ya, dalam kesempatan hari ini kira-kira permasalahan apa yang akan kita bahas Bu? Saya memiliki permasalahan dengan siswa saya Bu, khususnya untuk di kelas 12. Karena kan kelas 12 ini mereka di akhir sekolah tingkat SMA, akan tetapi minat baca mereka itu rendah sekali Bu. Jadi untuk
saya khususnya untuk mata pelajaran bahasa Indonesia itu karena banyak teks itu malah jadi makin menghambat gitu dalam proses pembelajaran Bu. Oh begitu. Boleh saya tahu sebenarnya keinginan apa yang ingin Ibu wujudkan dari permasalahan ini? Saya inginnya anak-anak siswa saya itu minat membacanya itu lebih tinggi dari sebelumnya agar bisa mengikuti proses pembelajaran, karena kan sekarang itu semuanya dituntut semua teks gitu, semuanya membaca. Kalau literasinya lemah, mereka tidak memahami konsep gitu Bu. Di dalam konsep mereka belajar itu jadi hilang gitu Bu. Baik, selama ini usaha apa saja yang sudah Ibu Sri lakukan agar bisa agar anak-anak itu tertarik untuk membaca? Saya itu ada itu namanya apa itu namanya Bu? Membiasakan untuk membaca sebelum memulai pembelajaran. Dan saya juga ada kemarin itu saya minta kerjasama dengan wali kelas gitu Bu. Jadi di jam wali kelas itu mereka ada jam membaca dulu sekitar 10 sampai 15 menit. Tergantung dari wali kelas yang memberikan waktunya. Yang jelas harapannya mereka ada sentuhan lah gitu untuk berliterasi gitu Bu. Baik, usaha tersebut sudah sangat baik Bu. Namun selain usaha tadi, apakah ada usaha lain yang pernah Ibu lakukan? Apa ya, kemarin itu juga saya belajar menyederhanakan teks itu agar mereka itu lebih semangat. Kemudian juga saya meminta mereka itu menyampaikan hasil membaca mereka dengan berbagai macam media Bu. Jadi ada yang pakai video, ada yang berupa rekaman, atau kalau ketika dia mau menulis begitu. Kebetulan juga ada materi saya yang semuanya itu berhubungan dengan membaca seperti biografi gitu. Jadi dengan harapan mereka bisa meningkatkan minat bacanya. Kebetulan juga di sekolah juga kedatangan sih buku-buku bagus di perpustakaan. Semoga itu menarik minat baca mereka Bu. Baik, setelah melakukan kedua usaha tersebut, apakah dalam melakukan kedua usaha tersebut Ibu sudah melakukannya dengan maksimal? Kalau maksimal belum ya Bu ya, karena ternyata kalau sendirian saja tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi saya kemarin juga minta bantuan wali kelas sebenarnya, akan tetapi ternyata melihat perkembangannya itu tidak kontinu gitu Bu. Jadinya saya tidak melihat perkembangan signifikan sejauh ini. Baik, kira-kira berapa lama waktu yang Ibu Sri butuhkan untuk meningkatkan minat baca siswa? Kayaknya nggak ini ya, lama banget ya. Sangat lama ya Bu. Kayaknya saya ini berupaya dari beberapa tahun yang lalu gitu ya. Tapi tahun ini lebih terorganisir karena ada gerakan literasi. Kemudian di dalam Jumat, hari Jumat itu kadang juga saya minta waktu dari kesiswaan untuk melaksanakan literasi sekolah Bu, begitu. Tapi kalau melihat ini ada perkembangan kemarin dari raport pendidikan itu literasi kita lumayan lah naiknya walaupun tidak signifikan, tapi lebih baik daripada raport yang tahun lalu. Baik, sangat baik Bu. Yang ingin saya tanyakan, menurut Ibu Sri, tolak ukur Ibu Sri yang seperti apa sih anak-anak sudah minat bacanya sudah mulai baik? Tolak ukurnya dari segi apa Bu? Tolak ukurnya ketika kalau dari saya ya, khususnya untuk mata pelajaran saya itu dilihat dari mereka memahami konsep pertanyaan. Kemudian mereka juga sudah memiliki kemauan untuk belajar sendiri gitu. Dan kalau kemampuan minat baca juga tergambar dari bagaimana mereka menuliskan gitu Bu. Jadi menurut saya kalau misalnya mereka sudah baik menulisnya, kemudian sudah memahami konsep pertanyaan, itu menurut saya sudah ada kemajuan dari mengukur minat baca dari siswa-siswi gitu.
Baik, dari percakapan kita ini, tadi boleh saya ulangi Bu pertanyaan saya, sudah solusi atau usaha apa saja yang Ibu Sri lakukan untuk meningkatkan minat baca siswa? Saya yang pertama di mata pelajaran saya lebih menyederhanakan teks untuk menarik minat mereka. Kemudian saya memanfaatkan gerakan literasi sekolah, jadi meminta wali kelas untuk memantau sejauh mana literasi mereka dan meminta waktu mereka di jam wali kelas untuk melaksanakan membaca 5-15 menit. Kemudian juga saya memanfaatkan gerakan literasi di sebulan sekali atau 2 bulan sekali di hari Jumat, Bu. Biasanya tuh membaca bersama atau menggunakan perpustakaan gitu. Jadi karena ada kedatangan buku-buku baru, jadi saya bisa memanfaatkan itu. Baik, sangat baik Bu. Jadi setelah pertemuan kali ini nanti kita akan adakan pertemuan lagi ya Bu Sri? Iya, Ibu. Kita lihat ya. Perkembangannya Iya, bagaimana? benar, baik. Ya, itu saja Ibu Sri. Saya selaku coach meminta maaf apabila ada pertanyaan-pertanyaan saya yang kurang berkenan di hati Ibu. Iya, baik. Terima kasih Bu Anita sudah menyempatkan waktu untuk saya. Baik, semangat ya Bu Sri. Semangat, insya Allah semangat. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tomorrow for sure. Meanwhile, eventually, 12 o'clock midnight, 2 hours later, several days later, later that same evening, 8:01 p.m. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Anita. Siang Pak Sabrun. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, kabar baik. Alhamdulillah. Tadi kita sedang melaksanakan kegiatan observasi di mana tadi Ibu coba ngobrol-ngobrol dengan Ibu Sri ya kalau nggak salah ya. Benar Pak. Alhamdulillah Bu, luar biasa. Yang sudah Ibu laksanakan sangat bagus sekali. Nah, menurut Ibu nih, sebelum kita ambil kesimpulan-kesimpulan tertentu Bu, saya mau bertanya beberapa pertanyaan, boleh Bu? Boleh Pak, baik. Oke, siap. Ini Ibu jawab sesuai dengan keadaan yang Ibu rasakan saja. Oke. Baik, pertanyaan pertama Bu, bagaimana Ibu menilai sendiri terhadap performa Ibu dalam melakukan coaching tadi? Menurut Ibu nih? Menurut saya sudah melakukan coach dengan baik karena saya sudah melakukan yang pertama hadir penuh, kemudian saya mendengarkan aktif dan saya memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, bagus sekali. Nah, menurut Ibu nih, apa yang membuat Ibu menilai demikian? Karena sebelum saya melakukan coach ini, saya sudah mempelajari berbagai macam strategi coach, termasuk alur tirta, Pak. Sip sekali. Terus gini Bu, bolehkah kira-kira nih saya menyampaikan hasil pengamatan saya terhadap apa yang Ibu sudah laksanakan tadi Bu? Baik, silakan Pak, itu sangat membantu untuk mengembangkan kompetensi saya. Oke, harapannya setelah nanti Ibu tahu apa yang tadi sudah dilaksanakan Bu, nanti mungkin bisa kita perbaiki lagi sistemnya kalau memang kurang. Jadi begini Bu, pada dasarnya yang Ibu laksanakan tadi itu sudah sangat baik. Ada jalur-jalur yang sudah masuk ke alur coaching, karena dimana kita ketahui bahwa coaching ini hal yang dilakukan dimana kita sebagai coaching itu dapat memberikan atau memancing coach kita agar dia dapat menyelesaikan masalah sendiri, kan seperti itu Bu. Nah, dari yang saya lihat, saya perhatikan tadi Ibu sudah menggunakan alur tirta, di mana alur tirta itu pertama Ibu menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah-masalah yang ada, yang dilanjutkan dengan tadi bagaimana solusi
Pertanyaannya kan pertanyaan berbobot itu yang paling penting itu bagaimana coaching kita itu mendapatkan solusi. Itu pertanyaan yang paling diperlukan, karena ketika kita mendapatkan solusi coaching kita mendapatkan solusi, maka bobot dari pertanyaan itu luar biasa dan itu sudah ibu laksanakan. Kemudian yang ketiga, ibu juga tadi sempat menanyakan tanggung jawab apa yang sudah dilakukan, itu sudah bagus. Kemudian ibu juga menggunakan rasa, di mana rasa ini terdiri dari receive atau menerima apa yang menjadi pendapat dari coach. Kemudian ibu juga melakukan atau memberi tanda, ya. Kemudian membuat kesimpulan, kemudian menanyakan hal-hal, terutama pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu, Bu. Itu luar biasa, Bu. Namun di sini yang masih jadi bahan ke depan yang perlu diperbaiki, tentu tidak semuanya sempurna, Bu. Ada yang harus diperbaiki. Memang tadi ibu udah menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot, itu cukup bagus. Namun kalau bisa untuk ke depan itu banyak hal pertanyaan itu lebih diperbanyak guna menggali informasi-informasi, Bu. Karena dengan semakin banyak kita membuat pertanyaan yang berbobot, makin banyak kita dapat informasi dari coach dan makin banyak ide yang muncul dari coach itu sendiri. Nah, kalau pertanyaan sedikit, otomatis yang dipikirkan coachnya juga sedikit, seperti itu, Bu. Jadi kalau ibu melakukannya baik jadi sebagai kepala sekolah atau sebagai guru dengan teman sejawat, saya harap ibu sebelum melakukan coaching, ibu pastikan dulu gunakan pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak, karena dengan pertanyaan lebih banyak itu akan mengembangkan pemikiran si coach untuk menyelesaikan masalahnya dia, bukan masalah kita ya, Bu, ya, sebagai coaching. Kita tidak pernah bermasalah sebagai coaching, ya, seperti itu. Kemudian ini, Bu, itu yang jadi penilaian saya yang utama, terutama di bagian pertanyaan berbobot yang tadi di awal kita sepakati bahwa yang paling diperhatikan di bagian pertanyaan berbobot, Bu. Kemudian setelah ini kira-kira, Bu, rencana ibu ke depan nih, tadi kan kita sudah ibaratnya melaksanakan coaching nih terhadap Ibu Sri. Nah, rencana ibu ke depan itu kira-kira apa ya? Nah, baik Pak, rencana saya ke depan ketika melakukan coaching, saya lebih terstruktur, terarah lagi dalam menanyakan pertanyaan berbobot, karena memang dalam diri saya adalah itu kekurangan saya dari ketiga kompetensi coaching ini. Hal tersebutlah yang menjadi kekurangan saya, maka dari itu untuk mengajukan pertanyaan berbobot saya perlu banyak persiapan, Pak, untuk kedepannya. Oke, bagus sekali, Bu. Harapan saya ke depan memang pengennya kita sambil belajar ini kita semakin baik lagi ke depannya. Kemudian, Bu, dari diskusi ini apa yang sudah terbayang bagi ibu untuk dilakukan di sekolah ibu sendiri, di sekolah nih, Bu, bukan yang di sini tapi yang sudah real, yang ibu bayangkan nanti di sekolah, seperti itu, Bu. Baik Pak, bayangan saya ketika saya sudah mendapatkan ilmu dari sini, dari ilmu coaching ini, saya akan membantu rekan-rekan saya yang memiliki masalah, dan nantinya akan saya terapkan nih coaching ini, akan saya terapkan alur tirta, kemudian rasa itu ketika saya menjadi coach dari rekan kerja saya yang mengalami kendala atau masalah di kelas maupun di sekolah, seperti itu, Pak. Mantap sekali, Bu. Artinya tidak hanya di sini kita manfaatkan ini, tapi nanti juga waktu di sekolah kita terapkan juga, Bu, ya. Baik. Nah, sebagai closing, Bu, dari kegiatan kita hari ini, kira-kira nih apa hasil yang Ibu dapat setelah kita melakukan mulai dari coaching tadi, kemudian mulai dari pra observasi, kemudian pelaksanaan coaching, kemudian pelaksanaan pasca observasi. Apa pengalaman Ibu yang Ibu dapatkan hari ini sesuai dengan hati Ibu aja?
Ya, baik Pak. Pengalaman yang saya dapatkan hari ini, saya benar-benar mendalami peran coach di mana ketika observasi berlangsung, coaching berlangsung itu yang berperan penting itu adalah coachnya Pak. Jadi coachnya ini betul-betul siap dari segi apapun harus siap. Dari persiapan, dari segi mental, memang yang berperan penting adalah coach di mana coach ini akan membimbing si coach untuk menemukan solusi itu sendiri. Jadi yang saya ambil dalam coaching hari ini adalah peran coach itu sendiri, Pak, sangat penting. Jadi kalau coachnya belum siap, bagaimana coach bisa membimbing coach untuk mendapatkan solusi seperti itu. Jadi benar-benar harus siap nih, Pak. Mantap sekali Ibu. Berarti semuanya itu artinya intinya yang Ibu dapat hari ini adalah bagaimana kita berperan sebagai coach yang baik seperti itu Bu ya. Benar Pak. Oke. Baik Ibu, terima kasih sudah bekerja sama. Terima kasih juga atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai obser Ibu. Terus terang jangan sampai tersinggung Bu apa aja tentang pertanyaan-pertanyaan saya tadi. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu buat kita semua. Baik Ibu, mungkin itu saja. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.